Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Jadi kami ada kendala di unit BMW 46 M43 di kontak on langsung ke kanan itu. Banyak juga yang curhat sama Otomotif Net kan, kami jelasin itu masalahnya gini dan kebanyakan itu kami bilang itu putus kabelnya karena kan lokasinya juga kadang mungkin pas bongkar-bongkar ketarik atau gimana karena dia panas juga di bagian kabelnya, getas dan segala macam. Dan benar selesai cuma karena putus kabel. Tapi justru di mobil kami di sini kemarin sempat kami cek kondisinya itu kabelnya udah kami ganti kan, kayak kelihatan getas. Kami ganti barang berapa senti, cuma main solder supaya kuat. Rupanya bukan kabelnya. Jadi udahlah kami bilang ke beberapa owner kabelnya dan beneran kabelnya, malah kami itu kenanya di sensornya dan kami harus beli sensor yang harganya ya lumayan lah, lumayan mahal, 200.000 harganya, harga sensornya. Ini beberapa senti udah kami ganti kabelnya yang getas. Nah ini dia sensornya, ini 200.000 udah sama ongkir. Kalau harganya sekitar 150-an sekarang. Itu kan udah kita cabut tuh soketnya. Ini kita mau tes pasang soket yang baru, kita lihat ke dalam. Harusnya sih normal. Sebentar kami pasang dulu. Nah itu udah kepasang sensor barunya. Kita coba kontak on di mobil. Harusnya sih normal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia menyesuaikan suhunya dan kembali. Oke, udah kebaca normal. Jadi kalau ada yang nanya kenapa kalau misalkan dia putus kabelnya itu justru ke kanan, karena ini sebenarnya dia kayak motor tapi kayak cuma motor perbandingan gitu. Jadi yang standby di sini itu ada 3 inputan, yang satu ground, satu api, 2 ground. Jadi kalau dapat ground yang sebelah, jadi kayak di motor tuh punya 2 lilitan gitu. Jadi kalau misalkan sensor groundnya yang ini standby di sini 2 kabel, itu dia ke kanan, sementara ground pembanding itu dari sensor yang kita pasang barusan. Makanya kalau misalkan ground pembanding itu putus atau segala macam, dia mentok kanan karena motornya yang satu ini kerja dia, sementara nggak ada pembanding dia yang buat narik ke kondisi suhunya. Jadi rata-rata mau mobil Jerman, mobil Jepang sistemnya kayak gitu, dia tetap 3 kabel, yang satunya itu untuk ground pembanding atau nilai suhu sebenarnya. Nilai suhu itu didapat dari kondisi sensor. Yang ini kan baca panas jadi input suhu, atau panas jadi nilai milivolt, nilai ohm ya gini. Makanya bisa kebaca di layar sana. Cuma secara standby itu memang udah ada satu motor yang tegangannya itu memang udah masuk gitu. Jadi makanya kalau misalkan ini putus, justru dia mentok kanan. Hampir semua mobil sistemnya kayak gitu kalau untuk sensor suhu ini. Oke, sekarang kita mau lanjut pasang, karena ini gini aja udah bisa nih dipasang, nggak mesti dibongkar intake bawah nih. Mungkin ini bakalan kami buka juga intake bawah, cuma nggak buka asal buka, karena kan ya kalau buka itu sekalian kan. Kami mau ganti semua o-ring di bagian injektor nih. Kita lihat nih kan udah mulai basah ini. Ini kan sebenarnya kerusakan kecil yang kalau kita ganti o-ringnya aja itu udah beres gitu. Jadi kayak bukan kerusakan mahal lah kita bilang. Ini udah mulai rembes, yang ini yang parah itu yang ujung. Habis itu ini kalau misalkan udah ngebasahin, nah kayak ini kan udah kayak lumayan kelihatan basahnya. Ini kan yang pertama dia mempengaruhi tekanan di bagian tekanan yang standby ini, kalau nggak salah sekitaran 4 bar.
di mobil ini di M43. Kalau tekanannya nggak ada 4 bar itu kayak mobilnya idlenya bisa jadi ngaco gitu, kayak, atau kalau di knalpot kita dengerin tuh kayak pembakarannya nggak rata. Habis itu kalau misalkan parahnya, misalkan injektornya itu udah nggak nyepre dengan bagus, bisa jadi keluar asap hitam. Kalau misalkan oli kan asapnya putih, ini asapnya hitam. Itu untuk pembakaran nggak sempurna, otomatis minyaknya juga boros. Cuma ini kemarin per 100 km nya itu 8,3. Kalian bisa kalikan sendiri, berarti ini di atas 10 km. Jadi ini belum ada masalah di bagian mesinnya dan masih hemat. 8,3 dapatnya per 100 km. Berarti kan 1:10 lebih nih pemakaian dalam kota, padahal bukan keluar kota. Berarti kalau mesin ini kami yakin kalau keluar kota ini 13 sampai 14 dapatnya. Oke, sekarang kami mau ganti sensornya. Kita kepasang nih pakai shock 22, sambungan pendek satu, sambungan panjang satu, yang untuk belok-beloknya satu, ekstensinya. Jadi ngambilnya itu dari sini nih, dari sini bisa langsung kebuka. Apa main mobil ya? Apa tuh namanya? Mobil. Mobilnya didongkrak ya? Ganti ban ya? Oke, ini mau kami pasang, nanti kita tes. Soketnya udah kepasang. Apa? Mana? Oke, ini kita kontak on. Oke, aman. Nanti kita tes, kita baca kelakuan digitalnya berapa. Sambilan kita lihat kondisi mesin mobil ini. Memang ini udah dipakai jalan jauh, aman sih, harusnya ya kelakuannya bagus. Cuma kalau misalkan kelakuan dia di bawah 100, otomatis di atas kertas mobil ini harusnya awet. Karena kan banyak punya kawan-kawan yang 110 itu nanti bentar-bentar tangki ini pecah atau segala macam kan. Cuma itu 4 tahun itu servis sekali doang. Ini udah mau jalan 4 tahun, bulan 10 nanti. Nggak ada servis apa-apa di bagian instalasi pendingin, dan mobilnya juga jos terus kan. Jadi kalau misalkan kelakuan dia ini bisa 98, 92 kayak gitu, atau malahan di 95 ke 85, itu udah pol kali kondisinya. Nanti kita coba cek. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Mungkin kelakuan suhunya kami buat video terpisah next. Jangan lupa subscribe channel Otomotif Net. Terima kasih.